Halo sobat, teman-teman, kita kembali lagi di channel saya. Seperti biasa kita mau dengerin tentang pernyataan-pernyataan dari para ahli. Ya, sekarang kita mau dengerin dari pengamat, itu Mas Adi Praitno, tentang Pak Prabowo Subianto dan kabinetnya. Tapi disclaimer ya teman-teman, ini sepotong, memang saya ngambil sepotong pernyataannya. Ini teman-teman bisa cari di channel-channel yang sudah ada lebih dulu. Nah teman-teman, kita melihat, jika kita melihat sama-sama itu di kabinetnya Bapak Prabowo Subianto itu memang banyak menteri-menteri yang dari Pak Jokowi ya. Mungkin ini artinya yang dikatakan berkelanjutan juga, artinya beliau juga melanjutkan para menteri yang memang memiliki kapasitas dalam bidangnya masing-masing. Adapun nanti pandangan orang lain, kabinet Belas Budi dan lain sebagainya, itu nanti kita bahas di video-video yang akan datang ya teman-teman. Nah, kita dengerin dari pernyataan Mas Adi ini seperti apa nih tentang Pak Prabowo Subianto juga. Prabowo saya kira pintar dan cerdas. Nanti akan dievaluasi betul siapa para pembantunya yang aneh-aneh dan nggak bisa bekerja. Apalagi kalau saya mendengar. Nah itu teman-teman, jadi kata Mas Adi salah satunya Pak Prabowo ini cerdas dan pintar. Betul ya teman-teman, pasti kita juga semua tahu Pak Prabowo itu cerdas dan pintar. Apalagi kalau kita kemarin melihat pertama kali sidang kabinet, itu tegas, bener-bener tegas ya Pak Prabowo ya. Nanti kita juga mau nampilin di video selanjutnya waktu sidang kabinet ya teman-teman. Pidatonya Prabowo hari ini. Berapi-api. Kalau pidatonya hari ini, tapi pengumuman menterinya itu seminggu lagi, saya berharap partai itu masih mengocok ulang kadernya yang mau disodorkan untuk jadi menteri. Ini levelnya internasional loh, Prabowo ini. Betul sih teman-teman, apa yang dikatakan Mas Adi ini. Seharusnya memang partai ini harus mengkaji ulang atau mengocok ulang para kader yang akan dijadikan menteri atau yang disodorkan kepada Pak Prabowo Subianto. Kenapa? Kalau kita mau negara ini maju, ya orang-orang yang harus berkompeten dalam bidangnya, kan nggak sembarangan ya teman-teman. Jadi kalau cuma sembarangan masukin ya juga nanti bermasalah. Tapi nanti kita lihat juga di perjalanannya, karena kemarin di sidang paripurna Pak Prabowo juga ngomong kalau banyak yang main-main ya nanti kita pecat lah, bahasanya soal seperti itu. Lanjut ya teman-teman. Kalau ada menteri yang nggak ngerti bahasa Inggris, mungkin ya agak ngeri-ngeri juga jadi menterinya Pak Prabowo ini. Jadi dia ngomong nggak ngerti kan? Prabowo ini harus diakui. Ya. Ini ningrat politik, jadi high profile. Jadi di Indonesia ke depan itu bukan hanya soal bicara lokal, tapi go internasional. Nah, menteri dan pembantunya harus menyesuaikan ya? Harus menyesuaikan. Bukan Pak Prabowo yang harus menyesuaikan dengan para pembantunya. Mestinya ya, menteri itu sudah, calon menteri mulai harus berpikir. Setuju ya teman-teman, dimana-mana ya pembantu yang harus menyesuaikan pimpinan, bukan pimpinan yang menyesuaikan pembantu. Jadi ini untuk menteri-menteri juga agak-agak takut ya pastinya, karena agak sedikit berbeda dari menteri-menteri sebelumnya. Bagaimana meningkatkan kapasitas dirinya. Jangan seperti yang sebelumnya. Misalnya kurang kelihatan jago bahasa Inggris, tapi menteri investasi itu kan nggak match. Itu nggak match. Atau misalnya, itu contoh. Jangan lagi ada apalagi nggak match nih. Apalagi yang match. Ya, misalnya, ya. jangan lagi ada menteri yang latar belakangnya tentara tapi ngukur tanah, itu kan nggak match. Nah, jadi kita berharap yang diumumin itu yang match aja. Betul. Kalau memang tentara yang ngurus soal bagaimana pertahanan. Tapi kan bahasa Inggrisnya jago yang itu. Nah, boleh ditoleransi dikit-dikit. Tapi yang itu bahasa Inggrisnya jago. Nah. Betul ya teman-teman, dalam hal ini yang dinyatakan Pak Mas Adi ini betul. Ya harusnya sesuai dengan bidangnya. Sebetulnya kan itu ya di situ. Kalau kemarin kita tahu ada Mas AHY kemudian jadi menteri yang tidak sesuai dengan bidangnya dan lain sebagainya. Artinya memang di periode sebelumnya masih banyak yang belum sesuai ya. Makanya kalau kita melihat seharusnya di periode ini Pak Prabowo menyesuaikan atau posisinya harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makanya tadi Mas Andi kan ngomong kalau bisa ya, kalau memang masih lama, seharusnya partai itu mengeluarkan kader-kader yang memang
memiliki potensi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing atau pengajuannya sesuai dengan bidangnya, nggak sembarangan gitu teman-teman. Nah, jadi bagaimana nih teman-teman di kabinet merah putih ini, atau bisa kita sebut kabinet gemoy, menurut kalian gimana nih kira-kira di kepemimpinan ini dengan kabinet yang cukup besar ini Indonesia akan lebih maju lagi atau enggak? Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman.